and he just went and gave us 2 free mangoes. 2 free mangoes for my kids. I didn't even buy anything from him. Sebab Malaysia ni dia ada berbilang bangsa, dia ada Chinese, ada India, so macam multiracial. Gue jadi bete sendiri gitu loh, kenapa Allah tidak memberikan fasilitas ini kepada warga Indonesia? Kenapa harus tetangga yang dapat? Kalau halo pemirsa, bertemu lagi bersama saya Borunaga. Apa kabarnya semua pemirsa pada hari ini? Semoga semua pemirsa dalam keadaan baik-baik saja ya. Baiklah pemirsa, macam biasa kita akan buat reaction ya. Jadi ada beberapa video yang akan saya tunjukkan kepada pemirsa. So kita akan buat reaction bersama-sama mengenai ya penilaian orang luar ya, warga asing tentang negara Malaysia. Wah, udah banyak dah ya orang buat cerita mengenai Malaysia. Ada yang baik, ada yang buruk. Biasalah ya kan, namanya setiap negara ada yang baik dan ada yang buruk. Jadi apa tanggapan ketiga orang ini mengenai negara Malaysia? Jadi kita nonton saja videonya berikut ini. I hate Malaysia. You know what? I hate to be here. Today we're just casually walking, and then we saw this mango truck, a fruit seller. We didn't buy anything, and he just went and gave us 2 free mangoes. 2 free mangoes for my kids. I didn't even buy anything from him. And then whenever we buy from him, he gave us free mangoes or free of this or free of that, free taste of this, free taste of that. Now that's a problem, because we don't want to go back to our country. Malaysians are so nice. Jadi saya cerita sedikit ya, kalau di Malaysia ini sedikit yang saya pelik itu adalah ada sebagian orang yang tanam pokok rambutan. Ya kan, itu buahnya lebat, merah, lepas itu pokoknya pun pendek. So memang senang sangat orang nak ambil. Tapi yang saya peliknya, kenapa tak ada orang nak curi ya pemirsa? Kalau di kampung saya itu pokok tinggi pun sanggup orang curi. Ini pokoknya rendah macam tu tak ada orang ambil. Dan apa yang dikatakannya itu saya setuju ya, sebab apa yang kita lihat biasanya di Malaysia ini, orang-orang atau rakyat Malaysia itu sangat sayang kepada anak-anak kecil di Malaysia. Jadi kalau ada anak kecil mereka lihat macam tu kan, mereka tak akan segan-segan untuk memberikan hadiah macam es krim, macam buah, macam gula-gula, macam coklat, macam tu kan. Tapi kita harus pantau lah, sebab ya agak risau juga kan. Tiba-tiba orang tak kenal bagi makanan kepada anak kita, kita risau dan juga harus jaga-jaga, betul tidak? Tapi kalau kita lihat ya, dengan peniaga yang memberikan 2 buah atau 2 biji mangga secara percuma itu ya, sehingga bisa memperlihatkan bahwa rakyat Malaysia ini tak kedekut. Sebab itulah ramai pengemis di Malaysia ini yang mengambil kesempatan di atas kebaikan dan kemurah hati orang Malaysia. Jadi lanjut ya video kedua, jom. Sorry mau tanya, kedatang-datang Malaysia Cina tak bagus kak, Cina maju bahkan, iyalah Cina maju, tapi Cina tak boleh apply Islam kan. Tak So boleh apply, ya? if you ada baca news ke anything, I recently ada news about me and I shared about macam mana kenapa datang semua, and I ada tulis my father choose Malaysia sebab dia nak belajar, dia nak further in Islamic studies. And kalau dekat China, the sources very limited, and due to the firewall and everything, memang susah nak tahu Islamic knowledge from outside. Even Quran pun very limited. That's why they came to Malaysia, because ada scholarship from UIA, and then they want to further study in Islamic to learn more about Islam in Malaysia. The reason why they choose Malaysia instead of Libya, sebab Malaysia ni dia ada berbilang bangsa,
Dia ada Chinese, ada India, so macam multiracial. And also suasana sini macam santai-santai, best lah kalau nak stay sini semua tu. So that's why lah datang Malaysia. Nak kata maju tak maju, this one will depend on your own punya perspektif. China maju tapi penat. Hidup very penat, very kiasu. Everyone is very kiasu, competitiveness very high. Even in terms of skills, language, anything. So Malaysia macam more santai, tapi Malaysia pun actually ada jugalah kiasu-kiasu. Cuma kalau nak compare, maybe because China population is very high, so the kiasu people is more. Malaysia ni macam tak seramai dekat China. But the main topic is my parents choose Malaysia because of the multiracial, and also sebab sini adalah Islamic countries. Okay. Wah, lawannya Amoy itu ya memilih negara Malaysia disebabkan banyak atau berbilang bangsa di Malaysia ini dan hidupnya rukun dan damai tanpa ada ya keributan tentang agama. Karena di sini memang saling toleransi, menghargai agama lain dan tidak membuat keonaran ya. Misalnya yang sebelah lagi ibadah ya kan, datang agama yang sebelah buat kerusuhan, tak ada di sini ya. Di sini memang sangat bertimbang rasa antara mana-mana agama ya kan. Oke, lanjut ya pemirsa. Oi, pada bang, bikin lagi bang culture shock selama kuliah di Malaysia. Oke, tapi ini last ya. Ini udah part 3 nih, kayaknya udah habis juga nih culture shocknya. Yang nomor 1, pilihan minuman manis di kantinnya menurut gue seabrek-abrek banyak banget. Jadi kalau misalkan di Malaysia itu kan bahasa Malaysianya kantin tuh cafe ya. Jadi kalau misalkan di warteg Indonesia ataupun kantin itu kan pilihan minuman manisnya ya es teh manis, teh botol, terus apa namanya, nutrisari, extra jos, kayak gitu kan. Nah ini tuh bener-bener dijembreng ya. Mulai dari matcha, terus ada Bandung, ada jagung, ada melon, ada asamboy, ada pokoknya gue pas pertama kali dateng, gue lebih bingung milih minumannya daripada makanannya. Makanya sekarang gue ngerti kenapa minuman manis bermerek di Malaysia nggak begitu rame. Ada yang beli, ada. Tapi ya untuk lo mendapatkan Thai tea, atau misalkan Bandung, Horlick, Milo gitu tuh udah tinggal pergi ke kedai aja udah ada gitu. Nggak perlu beli yang bermerek dan itu super murah. Palingan 1-3 ringgit lah harganya. Jadi buat kalian yang punya gangguan diabetes, mau pergi ke Malaysia gitu kan, pengen menghindari susu kental manisnya, bilangnya oh ya, jadi misalkan Milo O atau nggak teh O. Nah itu ntar nggak dikasih susu tuh. Terus ya kalian bilang lagi teh O kurang manis, kayak gitu-gitulah. Yang nomor 2, hal ini cukup umum di Malaysia. Pergi ke bioskop buat nonton film India. Jadi kalau di Indonesia kan film India ya antara kita nunggu gitu kan di RCTI atau enggak ya streaming aja di rumah. Tapi kalau misalkan di Malaysia tuh antusiasme terhadap film India itu hebat banget. Dan mereka udah ngerti ngebedain industri film Indianya. Kalau misalkan bagi orang Indonesia kan film India tuh ya Shah Rukh Khan gitu kan. Tapi sebenarnya Shah Rukh Khan itu film India yang industri untuk bahasa Hindustan gitu. Nah mereka ntar tuh bisa bedain tuh, oh ini cerita apa nih? Hindustan ke? Tamil ke? Gitu. Pokoknya mereka udah bisa bedain bahasa yang akan digunakan pada film India tersebut. Kalau bagi orang Indonesia kan ya udah film India ya India aja. Kita nggak peduliin bahasa apa, kita nggak peduliin aktor aktrisnya dari provinsi mana. Pokoknya bagi kita India ya India aja udah gitu kan. Yang nomor 3, gue nggak tahu sistem ini udah ada di Indonesia apa belum, tapi gue ngerasa kayaknya kalau sistem ini ada di Indonesia, kampus tuh udah dibakar sama mahasiswa sih. Jadi yang nomor 3 ini adalah saman mahasiswa. Saman mahasiswa tuh apa, Bub? Tilang. Jadi saman tuh artinya tilang. Tilang mahasiswa, Bub? Yes. Jadi kalau misalkan lo ngelanggar aturan kampus, lo akan dikenakan denda. Peraturan apaan, Bub, yang kalau misalkan lo langgar langsung kena denda? Sesimpel lo punya kompor di asrama gitu. Karena kan di asrama gue nggak boleh ada kompor. Pernah ada kejadian kebakaran soalnya. Jadi temen gue punya kompor tuh. Terus waktu itu lagi ada razia kompor, temen gue kena, udah langsung 50 ringgit dimasukin ke biaya SPP. Jadi tilangnya itu ada yang on the spot, ada yang dimasukin ke SPP. Dan karena udah dimasukin ke tagihan SPP ya mau nggak mau lo harus bayar dan lo nggak bisa protes. Lo sendiri pernah kena nggak, Bu? Pernah. Jadi waktu itu ceritanya gue nonton film ke Pineng. Jadi waktu itu provinsi gue bioskopnya masih jelek. Jadi gue kalau nonton film pasti ke Pineng. Nah gue nyampe kampus tuh kira-kira jam 2 pagi. Di gerbang masuk dong, set, langsung ditanya-tanyain nama satpamnya.
"Yu dari mana?" "Dari tengok wayang, Ci," gitu. "Oh, dari tengok wayang, malamnya balik," gitu. "Iya, soalnya dari Pineng," kita jelasin. Meskipun kita udah jelasin kayak gitu, udah tetap kena. Di tagihan SPP gue masuk tuh, keluar jam malam. Gue jadi ngebayangin, ini di Indonesia ada gak sih sistem kayak gini? Apa sama kampus gue doang yang strict banget ya kan? Nomor 4, ini kontroversial nih. Judulnya adalah fasilitas kampus yang jarang digunakan. Bahkan bukan cuman jarang digunakan, penggunaannya juga salah menurut gue. Maksudnya fasilitas yang jarang digunakan gimana, Bu? Misalkan ya, di kampus gue itu ada Dewan Muazzam Syah. Itu tuh kalau di Indonesia mungkin kayak Balairum UI kali ya. Cuman yang bikin Dewan Muazzam Syah ini keren adalah mereka punya built-in speaker Bose. Dan audionya itu nggak ditembak dari depan doang. Speaker Bose-nya tuh surrounding gitu. Jadi di tiap sudut gedungnya itu ada speakernya gitu. Jadi kayak depan 2, kanan 2. Pokoknya gue pas mereka ngomong tuh kayak all around you. Kayak gitu. Udah gitu, nggak cuman ada panggung, belakangnya ada backstage yang super luas. Jadi gue bilang, gila, ini proper banget pertunjukan macam apa yang akan kita tonton di sini. Gue memiliki pemikiran itu tuh pas day one. Gue nyampe di UUM gitu kan, karena gue belum tahu apa-apa. Setelah gue kuliah, mau tahu tuh ruangan dipakai buat apa? Galadine. Dari seluruh event yang lo bisa bikin dengan fasilitas sekeren itu, anak-anak UUM memilih buat bikin galadine. Galadine itu apaan, Bu? Iya, bener-bener lo bayar 10 ringgit, lo duduk, ntar lo dikasih 3-course meal, lo ngomong-ngomong apa, ntar ada performance yang ala kadarnya. Akhirnya yang manfaatin fasilitas tersebut apa? Ya international student dijadiin cultural night, misalkan Festival of Indonesia, atau nggak waktu itu Arabic night yang kayak gitu-gitu. Karena ya apa ya, kalau misalkan emang musik dilarang, gue tau lah Kedah Islamik, tapi kan bisa yang lain, misalkan teater, atau misalkan mungkin kan student Chinese juga banyak tuh, bisa juga jadi opera Cina atau apalah, banyak lah yang bisa lo bikin di Dewan Mas tuh. Gue jadi bete sendiri gitu loh, kenapa Allah tidak memberikan ya kan fasilitas ini kepada warga Indonesia? Kenapa harus tetangga yang dapet? Kalau misalkan ini yang punya orang Indonesia itu udah jadi synchronize fest kayak itu tempat. Palingan satu-satunya konser gede yang ada di situ adalah konsernya Siti Nurhaliza. Dan itu juga bukan konser, jadi Siti Nurhalizanya ini kayak bikin bisnis kelas gitu. Kayak bisnis kelas dari penyanyi yang kita semua tahu. Sebenarnya kita datang ke situ bukan buat belajar bisnis, kita pengen denger dia nyanyi. Cuman gue nggak tahu lah kenapa embel-embelnya harus bisnis kelas with Siti Nurhaliza. Oke, last. Ini menurut gue aneh juga nih. Cowok-cowok pada pakai celana training. Oke, gue tahu yang namanya aurat tuh harus dijaga. Tapi kenapa harus training? Lo bayangin, 4 tahun gue kuliah, fashion sense-nya kagak ada yang berubah. Semua cowok pakai celana training. Dalam bayangan gue kan ya, lo nutup aurat bisa pakai celana batik, lo bisa pakai celana haki, lo bisa pakai jogger pant. Ini tuh bener-bener training yang lo beli di Simart, tau gak lo? Jadi buat para lelaki UUM ya, kalau misalkan korang tengok kenapa perempuan-perempuan UUM nih suka sangat dengan lelaki Korea, ya sebab you guna celana training. Coba di dalam lemari ya, dibikin variasi. Jangan celana training doang. Untuk nutup aurat banyak pilihannya. Emangnya kagak bosen ya 4 tahun pakai training mulu? Kayaknya kalau misalkan di Indonesia, bulan ini tren celananya apa? Ntar trennya apa lagi? Ntar trennya apa lagi berubah gitu kan? Ini tuh bener-bener 4 tahun gue ngeliat, gila orang betah banget pakai celana training. Dah, segitu dulu ya. Udah habis culture shocknya, udah nggak ada lagi. Jadi kalau soal minuman itu memang ya kita akui ya, di Malaysia ini banyak sekali aneka minuman yang dibuat sendiri. Jadi tidak perlu ya mengandalkan air-air manis yang ada gasnya. Ada sih, bener ada. Ramai juga yang minat minum air-air gas seperti itu. Tapi ya kebanyakan orang suka beli air yang diikat tepi, ikat mati ya kan. Jadi itu memang variasi masing-masing sih, yang mana suka ya silahkan, tidak ada paksaan ya kan. Tapi kalau memang saya katakanlah ya, di Malaysia ini airnya memang sangat manis-manis. Dah itu ya susu kentalnya di sini, susu pekatnya itu manis sangat. Jadi contohnya kalau kita buat Milo ya, Milo itu kita tak guna gula ataupun susu pun memang sudah manis. Tapi kalau kita campur dengan susu pekat ya, susu krim macam tuh, naik gula itu pemirsa ya, diabetes terus. Jadi kalau untuk
mengenai seluar atau celana training itu ya, saya tak paham untuk menjelaskannya sebab saya bukan laki-laki. Tapi yang saya pahami di sini ya, di Malaysia ini orang-orangnya ya tidak suka ikut-ikut tren ya, ikut apa yang mereka suka saja. Jadi apa yang menurut mereka itu sesuai atau selesa, mereka akan gunakan. Jadi seluar training itu boleh digunakan kemana saja. Contohnya untuk digunakan kesukaan ya kan, ataupun membeli barang ke kedai, dan juga boleh digunakan sewaktu ya melakukan sholat ya kan. Jadi orang Malaysia ini simple-simple aja. Kalau dengan kostum itu mereka simple, nggak mau pusing-pusing. Ini saya katakan kepada pemirsa ya, orang Malaysia, orang kaya sekalipun kalau pergi ya mau beli barang-barang branded atau pergi ke mall macam itu, ada loh yang pakai t-shirt blong ya, celana yang biasa sama slipper Jepun ada. Memang di sini tidak mementingkan atau tidak pusing lah, tidak pening yang namanya dengan gaya, sebab gaya kalau nggak ada duit ya sama aja ya kan. Oke, jadi begitu saja lah ya pemirsa di video hari ini. Kita berjumpa lagi di video selanjutnya. Saya Borunaga, terima kasih, bye bye.